Timnas Indonesia sebelumnya pernah bertemu dengan Palestina pada 22 Agustus 2011 di Stadion Manahan Solo. Pada saat itu, Timnas Indonesia sukses mengalahkan Palestina dengan skor telak 4-1 melalui gol dari Haryono, Christian Gonzalez, dan 2 gol dari Bambang Pamungkas. Adapun Timnas Palestina hanya bisa membalas 1 gol melalui aksi dari Sulaiman Obaid. Kini, kedua kubu akan kembali berduel di lapangan untuk memperpanjang rekor pertemuan mereka. Akan tetapi, Palestina bisa dibilang diunggulkan meski bertandang ke Indonesia. Pasalnya, dari segi Palestina berada di ranking ke-93 dunia, jauh lebih tinggi dibandingkan timnas kita yang masih menempati ranking 149. Kendati begitu, kans timnas Indonesia untuk mengalahkan Singa dari kanan sangat terbuka lebar karena diperkuat sejumlah pemain terbaiknya seperti Elkan Bagot hingga Marcelino Ferdinand. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menyebut pemain-pemain yang baru bergabung dengan pemusatan latihan di Surabaya memiliki kondisi fisik yang lebih prima ketimbang pemain yang datang lebih awal. Apakah pernyataan ini mengindikasikan Sintayong bakal menurunkan Sain Patinama starter di laga timnas Indonesia versus Palestina? Pemain yang sekarang ini baru merapat lebih baik kondisinya karena mereka bertanding bersama timnya sebelumnya. Justru kondisinya malah lebih baik, tetapi pemain-pemain yang bergabung di awal kondisinya tidak bagus, kata Sintayong mengutip dari laman resmi PSSI. Hal itu berbeda dengan pemain-pemain lokal yang sudah lama tidak berlatih, efek libur panjang dari Liga 1. Jadi apakah Patinama yang baru bergabung langsung mentas sebagai starter di laga timnas Indonesia versus timnas Palestina? Peluang menjadi starter memang agak kecil meskipun secara fisik tambah oke. Patinama belum cukup waktu adaptasinya dengan timnas Indonesia, karena itu Sain Patinama kemungkinan besar akan jadi starter di laga Indonesia versus Palestina. Jikapun bermain, ex pemain FC Utrecht itu baru diturunkan di babak kedua. Pengganti Jordi Amat yang diprediksikan absen di laga timnas Indonesia versus Palestina. Sekedar diketahui, Jordi Amat bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia sejak Senin 12 Juni 2023. Hanya saja, bek berdarah Spanyol ini harus menjalani latihan terpisah bersama Sandy Walsh karena cedera. Kapten Johor Darul Takjim itu berharap segera pulih dari cedera yang dialaminya. Jikapun absen melawan Palestina, Jordi Amat berharap dapat melawan Argentina. Laga timnas Indonesia Argentina dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin 19 Juni 2023. Saya punya masalah kecil di kaki. Semoga dalam beberapa hari ini saya akan pulih. Saya akan lihat nanti, kata Jordi Amat mengutip dari YouTube PSSI. Saya menantikan laga melawan Palestina. Saya tidak yakin apakah akan siap untuk laga itu. Jika tidak pulih, akan fokus pemulihan. Kemungkinan siap untuk laga kedua. Lantas jika benar Jordi Amat absen di laga timnas Indonesia versus Palestina, siapakah yang akan menggantikan posisinya? Kapten timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023, Rizky Ridho, diprediksi akan menggantikan posisi Jordi Amat. Skuad Garuda akan menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melawan timnas Indonesia. Pelatih Argentina Lionel Scaloni memanggil 27 pemainnya, termasuk Lionel Messi. Ia dikabarkan absen melawan timnas Indonesia karena akan mengisi liburan. Kabar absennya Messi melawan timnas Indonesia membuat dua anak asuh Sintayong merespon dengan meminta sang mega bintang untuk datang melawan Garuda. Sosok pertama yang meminta Messi datang melawan timnas Indonesia ialah Mark Locke. Mark Locke menjadi salah satu pemain yang dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia guna melawan Palestina dan juga Argentina. Pemain Persib Bandung itu meninggalkan komentar di unggahan Lionel Messi. See you soon in Jakarta. Sampai jumpa di Jakarta, tulis Mark Locke. Yang kedua, anak asuh Sintayong yang meminta Messi ke Indonesia ialah Nathael Siringgo. Ia memang tidak masuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil untuk melawan Palestina dan Argentina. Tapi Nathael pernah dipanggil Sintayong untuk timnas U23 Indonesia saat persiapan SEA Games 2021. Sini abang idola ke Indonesia, tulis Nathael. Piala AFF U23 2023, Malaysia berada di grup B bersama timnas U23 Indonesia dan juga Timor Leste. Piala AFF U23 2023 akan digelar di Thailand mulai 18 Agustus 2023. Kabar tersebut ialah striker Lukman Hakim Samsudin hampir dipastikan tidak akan bergabung dengan timnas U23 Malaysia untuk Piala AFF U23 2023. Manajer timnas U23 Malaysia, Datuk Seri Sahril Mokhtar, menyebut Lukman Hakim akan absen karena tidak dilepas oleh klubnya karena di Piala AFF sendiri tidak masuk dalam kalender FIFA. Lukman akan bergabung dengan timnas U23 Malaysia pada kualifikasi Piala Asia U23 2023 yang digelar September mendatang. Di atas kertas, timnas U23 Indonesia dan timnas U23 Malaysia menjadi dua tim yang difavoritkan di grup B.
Keduanya kemungkinan besar akan bertarung merebutkan status juara grup untuk memastikan tempat di semifinal. Peluang timnas U23 Indonesia untuk menjadi juara grup dan lolos ke babak semifinal terbilang cukup besar. Apalagi tim asuhan Indra Sapri itu belum lama ini sukses meraih medali emas SEA Games 2023 untuk kali pertama dalam 32 tahun. Di sisi lain, Malaysia berambisi meraih gelar pertamanya di turnamen yang pertama kali digelar pada 2005 itu. Selain itu, Malaysia juga bertekad meraih hasil terbaik sebagai pelampiasan kegagalan mereka di SEA Games 2023 Kamboja. Sebanyak 30 pemain dipanggil Philippe Troussert untuk memperkuat timnas Vietnam di FIFA Matchday Juni 2023 melawan Hong Kong dan Suriah. Hong Kong akan lebih dulu menjajal 11 pertama skuad Vietnam yang diturunkan Philippe Troussert pada Kamis 15 Juni 2023. Pertandingan digelar di Stadion Lai Trai, tempat yang akan menjadi panggung bagi wajah-wajah pesakitan semifinal Piala SEA Games 2023. 4 hari berselang, skuad Golden Star selanjutnya akan menjamu Suriah pada Selasa 20 Juni 2023 di tempat yang sama. Cukup menarik perhatian saat Troussert masih mempercayai terhadap 4 pemain jebolan timnas U22 Vietnam yang berlaga di SEA Games 2023. Skuad asuhannya yang saat itu dipecundangi timnas U22 Indonesia usai dikalahkan di babak semifinal dengan skor akhir 3-2. Ketua Umum PSSI Erick Thohir hanya bisa berdoa supaya Lionel Messi tidak absen membela timnas Argentina ketika beruji coba dengan timnas Indonesia. Argentina akan melawan timnas Indonesia dalam FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia bakal beruji coba dengan timnas Argentina, bukan dengan Lionel Messi atau Messi All-Star. Kan ini memang pertandingan tim melawan Argentina, ujar Bapak Erick Thohir. Jadi kembali saya berdoa Lionel Messi terbang mendarat dan bermain, kan itu yang saya bisa lakukan, ungkap Bapak Erick Thohir. Timnas Palestina akan bersua timnas Indonesia dalam FIFA Matchday. Melakoni duel ini, pelatih Palestina memboyong 23 pemain, satu diantaranya adalah ex-gelandang Persib Bandung. Pertandingan kedua tim bakal bergulir di Stadion Gelora Bung Tomo. Jalani duel ini, Palestina lebih diunggulkan ketimbang Indonesia. Maklum, Palestina berada di peringkat ke-93 dalam ranking FIFA saat ini. Di sisi lain, timnas Indonesia menghuni posisi ke-149. Selain itu, Palestina juga mempunyai catatan sempurna pada pertandingan internasional dalam 1 tahun terakhir. Mereka berhasil menumbangkan Mongolia 1-0, Yaman 5-0, dan Filipina 4-0 pada laga kualifikasi Piala Asia 2023. Palestina datang ke Indonesia dengan membawa 23 pemain terbaiknya. Saat ini, satu diantaranya adalah Mohamed Rashid, pemain yang pernah membela Persib Bandung di Liga Indonesia. Selama membela Persib Bandung dari tahun 2021 sampai 2022, Rashid mampu menjadi satu di antara pilar penting di lini tengah. Pemain berusia 27 tahun itu berhasil mendulang 6 gol dan 3 assist.